Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tahaqqaqul ghayat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, alhamdulillah, patutlah kita terus menjadikan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah terus-menerus menyayangi kita sehingga buktinya kita masih bisa berada di sini hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dan insya Allah barakah. Saya sapa dulu terlebih dahulu semuanya. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhil munaqashah mubarakah. Wa insyaallah anzalallahu alaina as-sihah wa afiyah wa barakah insyaallah. Dan mudah-mudahan tentu saja kita semuanya ada dalam kelancaran dan keberkahan dari setiap waktu yang Allah berikan. Dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan, pemimpin, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau nanti di padang mahsyar dan kita insya Allah diaku umatnya oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatul uzma insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan wa sahlan Ustadzul Fadil Yazen, Ustadz Yazen, Dr. Yazen Al-Hakimi. Mudah-mudahan sehat terus Ustadz. Berkah selalu dan ya, alhamdulillah. Insya Allah kita akan mulai kembali. Kemarin ada halangan ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang berbahagia dalam kajian subuh. Ini menarik sekali di temanya, yaitu tentang memahami karakteristik dan cara berpikir suami istri. Yang kita tahu yang sedang in biasanya antara Venus dan Mars ya katanya. Laki-laki dan perempuan ini berbeda dan seru gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, sebelum kita mulai marilah kita ucapkan terlebih dahulu dan kita buka dulu dengan ucapan basmalah, mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan. Kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat dan insya Allah tidak Allah turun pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai juga mungkin dari Ustadz Khalid Haras akan ada sesuatu yang disampaikan terlebih dahulu atau mungkin langsung. Tidak ya Ustadz ya? Baik. Baik, insya Allah untuk mengefektifkan waktu dan supaya lebih panjang lagi, nanti di sesi pertama kita akan mendengarkan dari pemaparan Ustadz kita dan nanti di sesi yang kedua kita akan ada tanya jawab. Jadi apabila para mustami, para jamaah yang hadir di saat ini, yang alhamdulillah sudah bergabung ada 41 orang dan insya Allah akan terus bertambah. Ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang dan insya Allah ini menjadi satu kesempatan yang menarik terutama bagi yang sudah lama mungkin suami istrinya sudah 2 windu, 3 windu, 4 windu ataupun yang baru. Bagaimana ini bagi yang belum? Saya kan ini tema ini tentang suami istri, saya kan belum, ini gimana? Ini kesempatan untuk menjadi satu bekal yang sangat luar biasa nih. Persiapan. Mudah-mudahan bagi yang punya niat segera disegerakan Allah Subhanahu wa taala dan juga masuk ke dalam hidup rumah tangga insya Allah. Tanpa berpanjang kalam, di sesi yang pertama yaitu kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, guru kita Ustadz Dr. Yazen Al-Hakimi MSI, dan sesi yang kedua nanti ada tanya jawab, dipersiapkan bisa di chat ataupun langsung. Kami persilahkan Ustadz. Insyaallah. Jazakallah khair Ustadz Fajar, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang baik ini bersama orang baik di Al-Irsyad Al-Islamiyah yang kita cintai semua. Mudah-mudahan insyaAllah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat atau mungkin di pertemuan yang baik ini, mudah-mudahan insyaAllah kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan yang lalu kita bersama-sama mulai berbicara dan mulai menyampaikan ceramah dan kajian tentang hubungan suami dan istri. Bagaimana kita menciptakan sakinah, mawaddah, rahmah di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita itu tempat kebahagiaan, kesenangan, dan juga waktu tenang kita, waktu refreshing
waktu relaxing kita berada di dalam rumah bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita berbicara tentang kebutuhan istri sebagai istri ya, dari suami, dan kebutuhan suami dari istri. Dan hari ini tidak akan jauh dari itu. Kita akan mempelajari bagaimana kita saling memahami. Seorang istri bagaimana memahami suami, dan juga seorang suami bagaimana memahami istrinya. Perlu kita tahu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri atau perempuan itu secara umum otaknya itu sangat berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga seorang laki-laki itu sangat berbeda dibandingkan dengan perempuan. Bisa jadi suatu hari ya, ibu dan bapak atau mungkin seorang ibu pernah memberikan permintaan kepada suaminya untuk belanja, untuk beli beberapa barang, 5 barang, 6 barang, 7 barang. Ternyata suami itu balik ke rumah dengan 3 atau 4 barang. Ada 2 atau 3 barang belum dibeli. Kenapa? Karena dia lupa. Kan? Nah, jangan merasa heran. Karena otak laki-laki itu beda dibandingkan dengan perempuan. Seorang laki-laki itu pelupa, pasti pelupa. Nanti kita akan mempelajari otak perempuan dan juga otak laki-laki itu bedanya di mana. Dan suatu hari mungkin pernah seorang suami heran melihat istrinya datang ke mall, membandingkan produk dengan produk yang lain, membandingkan harga. Bisa jadi akhirnya tidak jadi beli. Kenapa? Karena ketahuan di online lebih murah, kan? Nah, itu bisa jadi terjadi. Kenapa? Karena otak perempuan beda dibandingkan dengan laki-laki. Jadi, jangan merasa heran. Kita saling memaklumi. Kita harus, sebagaimana Ustaz Fajar bilang tadi, ini Mars dan Venus. Seolah-olah kita dari planet-planet yang berbeda. Dari tempat yang berbeda. Latar belakang kita berbeda. Cara pikiran kita berbeda. Ciptaan otak kita juga berbeda. Perlu kita tahu bedaan-bedaan di dalam otak supaya kita bisa memahami, saling memahami di antara kita. Bedaan otak laki-laki dan perempuan. Kalau otak laki-laki itu lebih besar daripada otak perempuan. Tetapi lebih besar itu tidak berarti lebih pintar. Nah, ini bagi kaum laki-laki. Jangan merasa lebih pintar daripada perempuan meskipun otak kita lebih besar. Ini perbedaan pertama. Dan juga perlu kita tahu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, otak itu terdiri dari white matter dan gray matter. Gray matter ini terkait dengan kecerdasan, dengan cepat berpikir, cepat memberi solusi. Kalau laki-laki itu punya gray matter lebih besar, jauh lebih besar daripada perempuan. Sampai-sampai para ilmuwan berkata, lebih besar sampai 6,5 kali dibandingkan dengan wanita. Itu perbedaannya sangat besar. 6 kali lipat lebih besar daripada perempuan. Oleh karena itu, ini menjelaskan bahwasanya laki-laki itu jago fokus pada satu masalah sampai menemukan solusinya, sampai menyelesaikan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada masalah besar menghadapi seorang suami, kita perlu memberikan waktu, memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada suami sampai menemukan dan fokus pada masalah itu sampai menyelesaikan. Nah, sedangkan white matter itu pada perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar, I say it and I mean it. 10 kali lipat lebih tebal daripada laki-laki. Nah, ini white matter ini lebih besar pada perempuan karena perempuan itu multitasking. Bisa berbicara, cerewet, curhat, dan pada waktu yang sama dia bekerja kerjaan rumah. Dia sambil menyuci, sambil masak, sambil melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Kenapa? Karena white matter itu pada perempuan jauh lebih tebal daripada laki-laki. Sampai 10 kali lebih tebal daripada laki-laki. Itu tidak ada pada laki-laki, hadirin.
Jadi seorang perempuan perlu mengerti suaminya, perlu mengerti lelakinya. Lelaki itu tidak bisa melakukan lebih dari satu task, lebih dari satu kerja pada waktu yang sama. Jadi kalau kita ingin sesuatu dilakukan atau dikerjakan oleh seorang suami, kita memberikan satu aja, tidak usah banyak pada waktu yang sama. Perempuan atau mungkin lelaki itu tidak seperti perempuan, tidak bisa melakukan lebih dari satu kerja pada waktu yang sama. Nah, kenapa? Karena white matter-nya lebih tipis 10 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Nah, pusat verbal, otak kita itu terdiri dari beberapa pusat. Pusat verbal, pusat berbicara, seorang perempuan lebih besar daripada lelaki 2 kali lipat. Pusat verbal pada laki-laki hanya ada di sebelah kiri dari otak. Sedangkan perempuan punya 2 pusat, di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi 2 kali lipat di atas seorang laki-laki. Oleh karena itu banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut perempuan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki kadang-kadang jago dengar. Kalau ini menjadi laki-laki yang baik. Kadang-kadang laki-laki bosan, tidak mau dengar karena saking banyak cerewet dan saking banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang istri. Dan seorang istri harus memaklumi itu. Memaklumi bahwasanya suami itu tidak banyak kosakatanya, tidak banyak verbalnya, tidak banyak bicaranya dan percakapannya. Karena pusat verbalnya di dalam otak itu sangat tipis dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, karena mungkin pusat verbal pada laki-laki itu lebih kecil, maka kadang-kadang perempuan atau mungkin kadang-kadang laki-laki itu tidak jago mengekspresi atau menceritakan tentang perasaannya. Kadang-kadang tidak bisa. Kenapa? Karena tidak menemukan kata-kata untuk menceritakan tentang perasaannya. Tidak ada kata-kata yang pas. Kadang-kadang mungkin kita sebagai laki-laki, saya mencintai kamu, tidak ada satu kata yang menggambarkan cinta aku kepada kamu. Kadang-kadang kita tidak bisa. Emang itu kita tidak bisa. Bukan gombal ya. Kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita 100% apa yang di dalam hati kita. Nah, perlu kita tahu bedanya juga otak laki-laki dengan perempuan aliran listrik. Pikiran kita dan ide-ide yang muncul di dalam otak kita itu terdiri dari beberapa sinyal-sinyal listrik yang dipindahkan dari satu sel saraf ke saraf yang lain. Di dalam neuroscience, yang mengerti neuroscience akan mengetahui ini. Semua ide-ide dan semua action-action dan semua pikiran-pikiran di dalam otak kita itu dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal listrik itu pada perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Jadi terus dari kiri ke kanan. Terus. Sedangkan aliran otak itu listrik pada laki-laki hanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan perempuan. Karena itu laki-laki tidak akan berbicara tentang perasaan, hanya berbicara tentang solusi. To the point. Kadang-kadang kita bilang intinya apa sih? Nah, sedangkan perempuan jago bisa berbicara tentang solusi dan juga pada waktu yang sama tentang perasaan. Nah, ini bedaan antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu mungkin aliran darah. Aliran darah ke otak perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Oleh karena itu, karena aliran darah itu lebih banyak ke otak perempuan, maka mudah sekali merasa stres, mudah sekali merasa perubahan perasaan, mudah sekali kadang-kadang hari ini bahagia, tiba-tiba sudah down, tiba-tiba sudah depresi, sudah berubah pikirannya. Nah, seorang lelaki melihat itu normal, maklumi itu. Nah, saat itu perempuan butuh diberi secure, butuh dilindungi, butuh dipeluk. Nah, supaya perasaan itu tidak semakin parah. Ada pusat di dalam otak namanya amigdala.
itu respon ke ancaman jauh lebih besar di dalam otak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Jadi kalau laki-laki merasa tidak nyaman, merasa diancam, merasa tidak aman di dalam rumah tangganya, ada ancaman, harus diselesaikan cepat. Entah itu dari siapapun. Maka perempuan atau seorang istri harus memaklumi itu, harus memahami itu dari seorang laki-laki. Laki-laki tidak akan menerima ada ancaman atau ada kurang safe atau insecure yang muncul di dalam terhadap rumah tangga. Dia akan berusaha untuk membela rumah tangganya, akan berusaha juga untuk membela istrinya, anaknya, dan juga dirinya, membela juga rumah tangganya. Dengan bisa jadi juga menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya dari keluarga istri atau dari keluarga suami, itu harus diselesaikan cepat. Nah, dan juga harus difahami. Nah, itu otak perempuan dan otak laki-laki. Sekarang perlu kita tahu cara kita memahami istri apa dan cara kita memahami suami bagaimana. Kita mulai dengan cara memahami suami. Saya mungkin sebagai laki-laki, sebagai suami bisa menjelaskan itu dengan baik. Dan juga sebelum saya menyampaikan ceramah ini, saya duduk dengan istri. Saya dengar dari dia tentang cara memahami istri itu seperti apa sih. Nah, saya dapat dari dia beberapa poin-poin, nanti saya akan sampaikan satu persatu insya Allah. Ini saya sebagai istri, ini saya sebagai suami, sebagai laki-laki juga, ingin menyampaikan ini harus ini dan perlu difahami oleh semua akhwat-akhwat yang hadir hari ini. Karena insya Allah itu akan sangat bermanfaat di dalam rumah tangga. Yang pertama, suami itu selalu berpikir tentang solusi, bukan berbicara, bukan percakapan. Akan berpikir dan loncat terus, akan memutar otaknya untuk mencari solusi. Oleh karena itu, seorang perempuan, seorang istri yang selalu ingin cerita, ingin curhat, ingin cerewet, ingin menyampaikan isi hatinya, ingin menyampaikan, melampiaskan beban-beban yang ada di dalam dadanya, ingin cerita 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam, cerita segalanya, masa lalu, masa depan, masa lalu temannya, sifat temannya, mungkin kerja temannya, ini ingin semuanya diungkapkan kepada suami. Bisa jadi ada beberapa curhatan-curhatan di dalam percakapan itu tidak butuh seorang suami untuk mencari solusi langsung. Nah, sifat suami itu langsung ingin mencari solusi tanpa dengar curhatan dari istri. Sedangkan istri itu hanya ingin curhat aja. Ingin ada waktu, ingin ada kesempatan untuk menceritakan isi hatinya kepada suami. Jadi seorang suami dengar sampai selesai. Kalau diminta untuk memberikan solusi, baru memberikan solusi. Kalau tidak diminta, tidak usah memberikan solusi. Ini yang pertama. Jadi kita memahami seorang istri paham kalau ada seorang suami tidak mau dengar, hanya ingin dengar supaya memberikan solusi. Kita saling memaklumi di sini ya. Nah, yang kedua, kadang-kadang suami itu menyendiri. Suami itu diam di dalam rumah, masuk, ingin menyendiri di dalam satu kamar. Kadang-kadang juga tidur sendiri, kadang-kadang tidur sendiri. Kadang-kadang juga ingin 1 hari mungkin, atau mungkin beberapa jam, ingin sendiri. Kenapa? Bisa jadi ada sesuatu pikiran yang negatif di dalam otaknya, itu ingin pulih, ingin sembuh dari pikiran yang negatif itu. Ingin juga bisa jadi dia lagi capean mungkin karena keperasaan, karena bisa jadi tentang kerja yang sangat keras, dia sudah capek, ingin pulih, ingin sembuh dari perasaan dan juga pikiran dan kerja keras yang baru dia lakukan, ingin menyendiri dan diam. Nah, harus seorang istri memaklumi itu. Kalau kadang-kadang melihat seorang suami yang diam, ngomel, marah, atau berburuk sangka, tidak usah berburuk sangka. Suami sebentar lagi akan balik kepada kamu.
balik kepada istrinya setelah dia sembuh dari semua masalah-masalah yang dia sedang alami. Jadi seorang istri pada waktu suami itu diam dan ingin menyendiri, nikmatilah waktu sendiri bersama anak, menikmati waktu untuk nonton, baca, melakukan sesuatu yang berkualitas bagi diri sendiri sampai suami sembuh dari masalah-masalahnya sendiri. Kecuali kalau suami sendiri minta solusi atau minta solusi dari istrinya sendiri, baru istri ikut campur. Kadang-kadang kita melihat suami itu cuek atau bodoh amat tentang masalah-masalah. Nah, ini baru mungkin istri saya baru jelasin ini buat saya. Kadang-kadang ya suami itu bodoh amat tentang satu masalah. Nah, itu perlu kita paham bahwasannya laki-laki itu hanya bisa memikirkan satu masalah. Kadang-kadang ada masalah rumah tangga, tapi dia tidak peduli nih ya. Kenapa? Karena bisa jadi ada masalah yang lebih besar yang istri belum tahu nih ya. Bisa jadi masalah keluarga besar, bisa jadi masalah kerja, bisa jadi masalah usaha, bisa jadi masalah sama teman. Banyak masalah-masalah itu di dalam kehidupan laki-laki. Banyak sekali. Seorang laki-laki ingin memikirkan dan menyelesaikan satu persatu. Kalau ada masalah rumah tangga, bukan dia tidak ingin menyelesaikannya, tetapi dia bisa jadi menunda sampai ada waktunya. Nah, itu perlu dimaklumi. Nah, dan juga seorang suami itu tidak seperti teman perempuan. Jadi seorang istri itu menganggap suami seperti teman perempuannya. Perlu memahami dia seperti perempuan sendiri. Tidak, dia lelaki. Dia dari alam yang lain. Pikirannya sangat berbeda dibandingkan dengan kita. Jadi saat curhat, jarang sekali ada seorang suami bisa dengar istrinya sampai berjam-jam. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jarang sekali. Kalau menemukan seorang suami yang dengar istrinya sampai 2 jam, 3 jam, itu berarti 1% atau 0,5% dari laki-laki yang ada di dunia. Berarti istri itu sangat beruntung. Sangat beruntung. Dan hampir tidak akan pernah ada suami yang dengar istrinya sampai berjam-jam. Seorang suami dalam poin ini harus berusaha untuk dengar semampunya. Berusaha untuk dengar semampunya. Yang tidak meributkan juga kerja-kerja atau mungkin usaha dia yang paling utama. Tetapi berusaha juga untuk menenangkan istrinya, dengar secukupnya dari istri sampai istri tenang. Setelah itu, kalau istri minta solusi, baru memberikan solusi. Jadi, poin ini sangat penting. Suami itu bukan teman perempuan istri. Bukan. Bisa jadi teman lelaki atau seorang suami. Kadang-kadang suami itu ingin tanya, intinya apa? Cerita ini intinya apa? Mau apa? Jangan bertanya begitu, wahai suami. Jangan bertanya begitu. Karena istri, inti percakapannya adalah percakapan sendiri. Jadi dia menikmati percakapan, bukan untuk mencari intinya atau solusinya. Quality time. Poin quality time ini sangat penting. Tingkat quality time pada seorang lelaki itu beda dibandingkan dengan perempuan. Pada lelaki itu duduk di hadapan TV, nonton bareng bersama istrinya, nonton apapun, bahkan sepak bola, bahkan boxing, bahkan nonton touring motor ya. Nah, itu sudah cukup, itu sudah menjadi quality time itu bagi suami. Nah, seorang istri harus memaklumi itu. Nah, suami saat itu ingin ditemani aja. Ditemani itu sudah sangat berkualitas. Sangat berkualitas time itu dan waktu itu. Nah, seorang istri yang terbaik ini yang bisa mengadaptasi dirinya sendiri dengan keinginan dan hobi suami. Hobi suami melihat video-video camping atau ikut camping. Hobi suami melihat sepak bola, ikut lihat nonton sepak bola dan dukung suaminya dalam sepak bola. Lihat touring, lihat film, ikut. Ini akan sangat diapresiasi oleh seorang suami. Apalagi kalau misal tim sepak bola favorit suami itu kalah, kita perlu menenangkan suami,
ada apa-apa gitu. Menanyakan. Meskipun ini sangat sederhana, tapi sangat bermakna dan berarti bagi suami. Kadang-kadang suami juga itu tidak merespon omelan. Omelan ya. Omelan. Tidak merespon omelan. Dikritisi, kadang-kadang dinasihati oleh istri. Dia tidak merespon. Kenapa tidak merespon? Karena banyak masalah-masalah. Dia banyak, seorang suami. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkat pikiran suami itu beda. Dalam apa? Emosi. Emosinya sangat beda dibandingkan dengan perempuan. Rasa takutnya beda dibandingkan rasa takut perempuan. Rasa horornya juga sangat beda dibandingkan dengan perempuan. Jadi kalau kita melihat mungkin film horor, suami itu manusia pasti takut, tetapi tidak semudah perempuan. Dia nangis, kadang-kadang dia nangis, tapi tidak semudah perempuan. Jadi kalau kita melihat seorang laki-laki nangis, jangan merasa dia tetap manusia. Seorang laki-laki takut, mudah itu normal, tetapi tidak semudah perempuan. Jadi normal itu kita jangan sampai kita menganggapnya sebagai aib atau kekurangan laki-laki yang nangis atau takut. Laki-laki itu tetap manusia yang perlu merasa takut, perlu juga merasa nangis. Nah, dan juga ini sangat penting bagi seorang istri. Suami itu tidak membaca pikiran seorang istri, tidak membaca, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh istri. Jadi seorang istri harus mengungkapkan, saya ingin begini. Harus juga suami itu harus juga pintar cepat mengungkap dan memahami istrinya. Dan juga istri itu kalau suami itu tidak mengerti, ungkaplah keinginanmu langsung kepada suami. Karena suami tidak memahami, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh istri. Kadang-kadang istri bilang, kamu tidak memahami saya. Iya, emang dia tidak memahamimu. Karena dia tidak tahu apa yang di dalam pikiranmu. Nah, tinggal kita ungkapkan, saya ingin begini, 1, 2, 3, supaya bisa difahami oleh suami. Nah, seorang suami juga perlu diapresiasi usahanya. Jadi kalau dia bekerja keras, menyediakan uang, menyediakan nafkah, itu perlu kita menyampaikan terima kasih. Perlu dipeluk, perlu difahami, perlu tahu dia sangat capek dari kerja itu. Jadi perlu diapresiasi atas usaha untuk menjaga rumah tangga. Nah, seorang suami juga kadang-kadang ingin ekspresi, mentranslate, menerjemahkan rasa cintanya dengan hubungan intim. Hubungan intim itu. Nah, jadi seorang istri jangan merasa selalu negatif. Ini saya jadi pelampiasan biologis-nya. Tidak. Ini ingin menyampaikan, dia ingin menyampaikan rasa cinta kepada seorang istrinya melalui hubungan intim. Seorang suami juga jangan terus langsung mulai dengan hubungan intim. Mulai dengan sentuhan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Nah, itu bisa juga mentranslate dan menerjemahkan kasih sayang kepada istri kita. Baru setelah itu mungkin hubungan intim. Nah, dengan ini mungkin kita bisa memahami istri atau bisa memahami suami kita dengan poin-poin yang telah diceritakan. Sekarang bagaimana kita memahami, ini bagi semua suami-suami yang hadir hari ini. Banyak laki-laki yang hadir hari ini. Bagaimana memahami istrinya? Yang pertama, seorang istri punya kebutuhan kasih sayang. Harus benar-benar ini diberikan dan juga dihujani dengan perasaan kasih sayang, dengan pujian, dengan selalu menyampaikan kata cinta, I love you, saya mencintaimu. Ini selalu menyampaikan. Perlu juga seorang suami ini yang lemah lembut harus dinaungi, diberi naungan, sehingga dia merasa secure terus. Diterima apa adanya, meskipun dia punya aib, punya kelemahan, punya kekurangan,
tetap menerima aib dan kekurangan itu, bahkan menutupi aib dan kekurangan itu, tidak selalu mengungkapkannya, kecuali untuk memperbaiki. Ya, saya ingin kita memperbaiki kesehatan kita, memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki makanan kita dengan cara kata-kata yang baik. Jadi yang pertama, seorang istri perlu dan butuh kasih sayang. Yang kedua, seorang istri itu perlu percakapan, perlu banget didengar, perlu sekali. Jadi seorang suami meskipun sibuk harus menyediakan waktu untuk dengar curhat dan dengar kata-kata dari istri, meskipun itu dianggap sebagai cerewet, tidak apa-apa. Itu salah satu kebutuhan istri. Jadi istri punya kebutuhan untuk cerewet, untuk cerita, untuk curhat kepada suaminya. Jadi kita perlu menjadikan itu waktu di antara waktu yang paling utama di dalam rumah tangga. Tambah memberikan solusi. Jangan dulu memberikan solusi. Setelah itu kejujuran di dalam hubungan. Harus kejujuran. Dan juga terbuka. Bisa jadi jujur, tapi tidak terbuka. Menutupi banyak hal. Nah, maka perlu ini kita membuka diri kita. Membuka segala hal kepada istri kita. Supaya istri merasa benar-benar ini bagian dari kehidupan kita. Bagian dari aktivitas kita. Bagian dari pikiran kita juga. Dan juga perlu kita jujur. Nah, meskipun kejujuran itu ada aib dan kekurangan pada diri kita sendiri, apapun aib dan kekurangan itu akan jauh lebih baik kita jujur daripada kita bohong. Setelah itu, perlu merasa, seorang istri itu perlu merasa dari suami, komitmen keuangannya sangat tinggi. Jadi komitmen keuangan menyediakan nafkah, makanan yang baik, minuman, tempat tinggal. Nah, kata istri saya tadi, jajan khusus buat istri. Nah, jadi ini perlu kebutuhan istri buat makeup, buat apa, buat kebutuhan khusus istri. Kadang-kadang kita tidak memahami kebutuhan istri itu apa. Dan istri itu kadang-kadang malu menyampaikan kepada kita. Maka kita mengkhususkan berapa ratus ribu, berapa juta sesuai dengan kemampuan kita. Ini khusus buat istri. Tidak usah bilang ini buat makeup, tidak usah bilang ini khusus buat istri. Dan ini khusus buat rumah tangga. Nah, itu kenyamanan dan juga menyampaikan, membuktikan komitmen keuangan terhadap rumah tangga. Dan juga setelah itu komitmen keluarga. Perlu peduli dengan pendidikan. Bukan hanya menyediakan nafkah, bukan hanya menyediakan uang, bukan hanya bekerja keras untuk menyediakan duit akhir bulan. Bukan. Perlu seorang suami itu peduli dengan pendidikan anaknya. Peduli dengan akhlak anaknya. Peduli dengan juga kemajuan kesalehan istrinya dan anaknya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jadi kita harus menjauhkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dan berusaha untuk bersama-sama sebagaimana kita bersama-sama di dunia, kita bersama-sama masuk surga bersama keluarga tercinta kita. Ini waktu sudah menghampiri jam 6. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah para jamaah semuanya, sesi pertama di pembahasan ataupun ceramah dan tausiah bimbingan dari ustadz kita, guru kita, yaitu tentang bagaimana memahami karakteristik dan cara berpikir suami istri telah usai di sesi pertama, dan kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab apabila ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Yazen. Silahkan, baik itu melalui chat ataupun langsung kami persilahkan. Karena tadi Masya Allah luar biasa sekali, banyak poin-poin yang kita dapatkan dari mulai dari sisi seorang suami dan juga sisi dari istri. Saya catat hampir ada sekitar berapa 12-13, Masya Allah luar biasa sekali, karena memang betul kita harus memahami bagaimana suami kita, istri kita
cara berpikirnya, dan juga cara berkomunikasinya. Karena salah satu kata yang paling susah untuk dicerna dan dibahas di kamus, bahkan di kamus besar Indonesia pun adalah satu kata di dunia ini, yaitu kata terserah dari seorang istri. Ketika seorang istri mengatakan terserah, wah itu susah sekali untuk dicari definisinya. Kecuali istri sendiri yang tahu bagaimana definisi terserah itu. Itu lebih susah dari kamus Al-Mujid, itu tidak ada. Kamus KBBI itu susah. Jadi ini Masya Allah, tema ini luar biasa. Maka kami persilahkan terlebih dahulu bagi jamaah yang ingin bertanya, baik melalui chat ataupun langsung. Saya tunggu dulu sebentar. Kalaupun tidak ada, izinkan saya yang bertanya dulu mungkin Ustaz. Mohon maaf, ini saya nah ini ada sebelum dari saya mungkin dari jamaah dulu. Dari Pak Nurman, sebentar saya bacakan mungkin dari chat di sini ada. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi istri yang keras kepala? Wah, Masya Allah. Ini hati-hati nih. Hati-hati pertanyaannya, Masya Allah. Straight to the point. Nah, mangga silakan Ustaz bisa ditanggapi. Nah, bagaimana menghadapi istri yang keras kepala? Sebenarnya itu keras kepala menurut laki-laki. Tetapi dia ingin menyampaikan perasaannya kepada kita, bahwasanya dia tidak suka sesuatu. Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Nah, makanya itu kita kembali ke poin yang tadi. Ini ada kesalahan dari istri dan juga ada kesalahan dari suami. Nah, istri itu tidak usah keras kepala, sampaikan langsung. Saya ingin bla 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 dari suami, supaya suami itu mengerti. Jadi kadang-kadang istri itu keras kepala, ingin suami melakukan sesuatu. Nah, kalau sudah dilakukan oleh suami itu, dia tidak akan keras kepala lagi. Nah, jadi itu salah satu dari sifat perempuan. Begitu juga seorang perempuan ingin mengungkapkan, saya ingin bla 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 bla. Ini perlu mungkin quality time dan juga perlu mengungkapkan perasaannya secara jelas dan kebutuhannya secara jelas dari suami. Suami juga kalau mampu melakukan apa yang disampaikan, apa yang diminta oleh istri, maka lakukanlah itu supaya istri tidak keras kepala. Kadang-kadang juga terasa istri kita ngomel, keras kepala atau terlihat marah. Itu berarti ada kebutuhan di dalam dirinya belum dipenuhi. Nah, maka perlu kita melihat atau mengetahui hajat itu dan kebutuhan itu dan berusaha untuk memenuhinya. Kalau kita belum tahu, ya udah tanya. Kalau kita belum tahu, tanya. Dan juga saat ditanya, istri harus mengungkapkannya secara sopan, secara kata-kata yang baik, supaya suami itu mengerti apa yang diinginkan oleh istri. Oh iya, sebentar. Menurut saya sendiri. Baik, ini lagi-lagi di komunikasi ya, kurang paham bagaimana karakteristiknya gitu kan. Bisa dari suami ataupun dari istri, tapi memang betul kita harus betul-betul mengetahui bagaimana cara bergaul atau berpikir seorang wanita dan juga seorang pria tadi sadarilah bahwasanya mereka itu ketika berteman itu adalah bukan teman pria kita, bukan teman wanita kita, tapi berbeda. Akhirnya harus tahu. Masya Allah. Ini ada satu lagi, Ustaz, dari chat saya bacakan lagi langsung. Ustaz, dalam hal apakah seorang suami diperbolehkan berbohong? Wah, mantap nih. Dalam hal apa suami diperbolehkan berbohong kepada istri? Silakan. Nah, boleh bohong dalam gombal. Jadi boleh gombal. Gombal. Nah, itu yang terkait dengan itu. Terkait saat kita memuji istri, boleh kita memuji berlebihan. Boleh. Kita memuji berlebihan, menyebutkan sifat-sifat yang baiknya, atau sifat yang baik itu dibesar-besarkan. Jadi itu gombal dalam Islam itu tidak haram ya. Khususnya terhadap istri kita. Insyaallah. Nah, itu ternyata. Jadi karena istri butuh banyak kasih sayang dan pujian ya, Ustaz ya. Nah, itu adalah gombal salah satu kunci untuk harmonis. Jadi silakan boleh berbohong dalam hal bergombal supaya lebih harmonis. Oke, mantap. Luar biasa. Ini kesempatan juga bagi para jamaah yang masih lajang mungkin untuk
bisa bertanya lebih banyak lagi untuk bekal nanti ketika masuk dalam hidup rumah tangga. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Ada 2 pertanyaan saya bacakan nanti satu persatu, Ustaz. Yang pertama adalah, mohon maaf Ustaz, kalau kita mau menyampaikan keinginannya kita, tapi kalau langsung suka nggak bisa. Kalau menyampaikan keinginan langsung suka nggak bisa karena terlalu banyak dan kadang jadi berdebat. Bagaimana kalau menyampaikan semuanya melalui WA ataupun informasinya atau komunikasinya nonverbal mungkin ya, dengan tulisan. Cuma masalahnya kalau melalui WA ataupun ketikan atau teks atau yang lainnya kadang tidak ada respon. Jadi kita tidak tahu apakah dia memahami apa yang kita inginkan. Ini ada tanggapan nggak Ustaz? Bagaimana kalaupun secara komunikasinya kebanyakan tidak melakukan secara verbal ini Ustaz? Ya, sebenarnya ini hampir mungkin semua perempuan seperti itu. Kadang-kadang tidak kuat untuk menyampaikan perasaan itu secara langsung. Kadang-kadang kalau menyampaikan secara langsung dicampur dengan emosi, dengan marah, dengan nangis, sehingga tidak bisa menyampaikan semua keinginannya gitu kan. Nah, sebenarnya boleh lewat WA, boleh. Tetapi lebih bagus ini tetap lebih bagus face to face, langsung menyampaikan, dan juga seorang suami itu siap untuk dengar dari istrinya sampai dia selesai. Dan juga seorang suami harus pilih-pilih kata. Awas, kadang-kadang istri saat marah, saat lagi emosi, menyampaikan kata-kata yang tidak diinginkan, yang tidak baik bagi suami, itu menjadikan masalah yang dulu kecil, menjadikannya besar sekali. Meskipun saat itu kita bertemu dengan istri untuk menyelesaikan satu masalah kecil, muncul masalah-masalah yang lebih besar, bisa jadi masalah itu dengan percakapan-percakapan yang tidak berkualitas. Kalau istri bisa face to face dan dengan cara yang lembut, dengan kata-kata yang sopan, tanpa ada emosi, tanpa ada marah, maka itu yang terbaik. Karena kita sedang mencari menyelesaikan masalah ini. Kalau ingin menyelesaikan masalah ini, harus tenang, menyelesaikannya secara tenang. Dan juga berbicara itu secara tenang, dan juga secara sopan. Kalau tidak bisa, ya udah, tidak apa-apa, lewat WA, tetapi dengan poin-poin tertentu. Seorang suami itu, kalau kita cerita panjang lebar, itu bisa jadi dia tidak akan baca WA, atau baca secara cepat, tidak akan dapat inti daripada apa yang kita inginkan. Kita menyampaikannya dalam poin, bla 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 bla. Nah, setelah itu mungkin lebih bagus jangan menyampaikan semuanya pada satu waktu, sehingga suami itu merasa ini tidak dihargai, hanya diungkapkan kesalahan-kesalahan yang belum tentu salah, tetapi itu kesalahan menurut istri gitu. Nah, itu perlu kita memahaminya. Setelah kita berbicara secara WA, perlu kita menemukan waktu yang cocok. Nah, waktu yang cocok saat suami lagi rilaks, tidak banyak pikiran, tidak capek. Nah, kita pun juga tidak emosi, kita langsung menyampaikan saat kita jalan-jalan, saat kita lagi makan, saat kita lagi di luar, saat kita lagi nonton TV. Boleh kita berbicara tentang itu supaya kita menemukan solusi untuk masalah. Bukan untuk menuduh suami ini salah, atau bukan untuk menuduh istri yang salah. Bukan untuk tahu siapa yang salah, tetapi supaya kita tahu solusinya apa. Nah, ini perlu kita memahami. Nah, itu mungkin menurut saya sendiri sih. Ya, insya Allah dengan itu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi yang pertama, saya ulang lagi, yang pertama itu face to face yang terbaik. Ya, yang face to face yang tidak dilubuti, tidak diiringi dengan marah dan emosi dan kata-kata yang keras atau kasar. Nah, kalau kita tidak bisa, tetap di dalam WA, tetapi tetap kita menjaga itu, menjaga etika, menjaga juga kata-kata yang baik, dan juga jelas di dalam kata-kata kita keinginan kita dari suami itu apa. Itu menurut pribadi sendiri. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Ya, apabila di WA ataupun di teks biasanya kalau istri sampai ataupun perempuan ataupun wanita itu sampai 4 halaman, 4 teks atau 4 paragraf dan dijawab oleh suami ya oke. Itu jadi masalah juga ya Ustaz ya. Jadi lebih baik face to face ya.
Nah ini satu lagi Ustaz, mungkin sebelum di akhir karena tidak ada masuk lagi untuk yang di chat. Ini ada ternyata izin bertanya dari Ibu Sofwah Kamilia, bagaimana jika istri menolak dalam berhubungan? Jika istri dalam keadaan lelah, jadi istri dalam keadaan lelah dan akhirnya menolak dalam keadaan untuk berhubungan. Ini gimana Ustaz, untuk hukumnya mungkin ya? Suami harus tahu ya, harus cerdas, tahu kondisi istrinya seperti apa. Nah, jangan sampai mengajak dia berhubungan di waktu yang tidak cocok atau di kondisi yang tidak cocok. Harus seorang suami cerdas memikirkan itu. Dan juga seorang istri juga mengerti. Ini suami saya mungkin butuh malam ini atau butuh besok. Maka saya akan mempersiapkan diri lahir dan batin untuk suami. Nah, ini perlu mungkin saling memahami dan juga mungkin yang terkait dengan pertanyaan ini, seorang suami harus lebih memahami. Kalau sedang lelah, sedang capek, sedang sakit, ya tidak usah. Ini mungkin dengan pelukan itu sudah cukup insya Allah. Kita bisa melampiaskan kasih sayang kita dengan sentuhan, dengan pelukan, ciuman, itu sudah cukup. Iya, Masya Allah, pemahaman dan saling memahami. Dan yang terakhir dari Bu Sabrina, Ustadz Afwan, apakah membuka konsultasi atau barangkali ada nomor yang bisa dihubungi? Ya mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lebih mendalam. Apakah menerima konsultasi dalam hal suami istri ataupun rumah tangga mungkin nanti mohon penjelasannya apakah memang ada waktunya, apabila ada mungkin nanti minta nomornya mungkin seperti itu. Insya Allah saya bantu semampu saya insya Allah. Saya punya Instagram, saya biasanya terima semua pertanyaan-pertanyaan dan minta tolong sesuai dengan kemampuan saya atau konsultasi. Tolong mungkin bisa DM di Instagram saya, Diazin Al-Hakimi. Nanti mungkin diizinkan saya tulis di kolom chat. Ya, baik Ustaz, boleh dituliskan. Jadi bisa lewat DM Instagram ya Ustaz ya? Ya, boleh. Ya. Diazin Al-Hakimi. Ini nama saya di Instagram. Silahkan DM insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanya. Ini alhamdulillah sudah ada linknya. Silahkan bertanya atau mungkin konsultasi insya Allah dengan senang hati insya Allah. Masya Allah. Jadi kepada para jamaah semuanya silahkan untuk diklik linknya dan silahkan follow bagi yang belum follow. Dan apabila ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ataupun konsultasi bisa langsung kepada Ustadz kita. Alhamdulillah, Ustadz. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, terutama dari saya sebetulnya ingin bertanya tadi yang terlewat tentang bagaimana hukumnya apabila ada istri yang bekerja, dan ternyata mohon maaf penghasilannya mungkin lebih daripada suami ini karena banyak sekali fenomena di zaman sekarang bagaimana istri-istri karir disebutnya dan akhirnya penghasilannya ataupun nafkahnya bisa lebih daripada seorang suami dan suami akhirnya ada yang bekerja ada juga yang tidak karena istrinya karirnya lebih melesat. Nah, apakah si suami ini bisa disebutkan dengan suami yang lemah atau apa disebutnya jayus mungkin ya Ustaz ya atau nah seperti itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk ataupun tidak gitu? Untuk seorang suami dikatakan menjadi seorang suami yang lemah atau jayus kayak gitu. Nah, kalau suami sudah bekerja keras, sudah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, nah bekerja keras, hasil itu tidak penting. Kita melihat pada usaha. Tadi kita sudah menyampaikan bahwasanya istri itu harus apresiasi usaha ya, bukan hasil. Apresiasi usaha suaminya. Nah, dan juga perlu kita tahu bahwasanya istri yang bekerja itu harus atas izin suami. Kalau tidak diizinkan, tidak usah kerja. Tidak boleh bekerja bahkan. Kalau kerja, maka itu atas izin suami. Suami sudah rela
ada sebagian dari haknya untuk dirawat, diperhatikan di dalam rumah tangga, diberikan untuk kerja. Jadi itu sudah rela, sudah ada kesepakatan antara suami dan istri. Maka harus dimaklumi, dan juga yang diperhatikan di sana usaha suami. Bisa jadi kerja, suami kerja, dan juga kerja juga di dalam rumah tangga. Bantu istrinya di dalam rumah tangga, bantu memandikan anak, bantu masak, bantu beres-beres. Nah, bekerja juga di luar. Itu yang diperlihat adalah usaha secara umum. Tidak adil kalau kita hanya melihat hasil usahanya. Masya Allah. Terima kasih. Jadi fokusnya di proses ataupun bukan di hasilnya, Ustaz ya. Ya, betul. Tentu saja dengan izinnya. Dan mohon maaf sekali lagi sebelum kita akhiri, ini satu lagi mungkin pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz, kalau sebaliknya bagaimana istri yang mengajak suami berhubungan tapi suaminya yang menolak? Nah, apakah ada dosanya ataupun dosanya sama atau seperti apa, Ustaz? Ya, tergantung ini mungkin tergantung, kadang-kadang ini perlu ya. Secara umum suami harus memenuhi kebutuhan istrinya sebagaimana istri harus memahami kebutuhan suaminya. Tetapi kan ada di antara mungkin punishment yang disebutkan juga di dalam Al-Quran. Punishment yang paling pertama, fahjuruhunna fil madaji'. Jadi kadang-kadang mungkin terjadi masalah. Seorang istri melakukan kesalahan terhadap mungkin suami. Suami ingin ini membalik istri to the track. Jadi membalik istri ke jalan yang lurus, taat, ikut suami, memperhatikan rumah tangganya, mengutamakan, memprioritaskan suami. Kadang-kadang ini dengan ini ada punishment yang sangat sederhana, yaitu wahjuruhunna fil madaji'. Nah, bisa jadi menolak hubungan itu. Nah, selain kondisi ini, suami selama mampu harus memuaskan kebutuhan istri. Tapi pada waktu tertentu kadang-kadang istri melakukan kesalahan atau tidak memprioritaskan rumah tangga, atau saat itu suami ingin membalikkan istrinya ke jalan yang benar, maka fahjuruhunna fi al-madaji'. Masya Allah. Itulah penjelasan dari Ustadz kita terkait permasalahan-permasalahan yang ditanyakan. Alhamdulillah ini sudah di akhir pertemuan kali ini, yaitu kajian subuh kita yang sudah masuk ke edisi 464 ya, dengan tema-tema yang sangat menarik. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Ustadz kita itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan juga bisa diamalkan. Dan tentu saja harapan kita adalah bagaimana rumah tangga kita masuk ke dalam golongan sakidah, mawadah, dan warohmah. Dan insya Allah bagi yang belum, mudah-mudahan Allah lancarkan, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan dikumpulkan lagi, bukan hanya dengan teman kita, saudara kita, tetapi juga seluruh keluarga kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz pada kesempatan kali ini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan ada kelancaran. Dan yang terakhir, mohon bimbingannya, kami minta doanya dari Ustaz untuk mendoakan kami juga seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam kesempatan kali ini. Kami persilahkan, mohon berkenan untuk pemimpin doa. Barakallahu fikum, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم قنا شر النار اللهم قنا شر عذابك قنا نحن وأولادنا وأزواجنا وكل من له حق وواجب علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
Barakallahu fikum. Jazakumullah khair untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir hari ini. Terima kasih untuk moderator yang hebat hari ini, Ustaz Fajr. Terima kasih untuk pimpinan dan pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah, wabil khusus guru kita semua, Al-Ustaz Khalid Harras, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya tidak dapat mengungkapkan nama satu persatu. Insya Allah kita sama-sama hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara kita, yaitu kajian subuh yang selalu kita ikuti dan selalu diadakan setiap pekan atau di akhir pekannya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa informasi yang akan disampaikan, baik itu dari PC ataupun dari yang lainnya. Pada Ustaz Khalid Harras ataupun yang lain, apakah ada informasi terlebih dahulu mungkin? Tidak ada. Yang jelas, insya Allah kajian ini insya Allah akan rutin kembali. Baik. Terima kasih Ustaz. Insya Allah kita akan ikuti terus, kita akan berjamaah terus, kita ukhuwah terus, kita kuatkan. Salah satunya itu dengan cara kita mengikuti kajian subuh yang selalu kita adakan atau selalu kita ikuti. Terima kasih. Saya Fajar Rahmanuddin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati jemaah semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di akhir atau weekend selanjutnya dengan tema yang insya Allah lebih menarik lagi, lebih menantang lagi, dan menambah ilmu bagi kita. Mari kita tutup dengan ucapan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim dan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian kami persilahkan untuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi